Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kami yaitu tentang penelitian kualitatif pada pendekatan psikologi sastra. Kelompok 8 beranggotakan Noma Nazla, Ihsan Abdul Rahim, Melania Rinka, Mutiara Anggun, dan Puji Rahayu. Di sini saya Melania Rinka selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Baik, untuk bahasan hari ini yaitu mencakup ada pengertian dari psikologi sastra, kemudian objek dan langkah penelitian, selanjutnya ada contoh judul dan juga rumusan masalah, dan yang terakhir adalah analisis artikel jurnal. Untuk yang pertama, yakni pengertian, akan disampaikan oleh Saudari Elma. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari psikologi sastra. Menurut Welek dan Austin pada tahun 1989 menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Yang pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi. Yang kedua, pengkajian terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Yang ketiga, analisa terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Yang keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Lalu menurut Ratna pada tahun 2009, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra yaitu melakukan kajian sastra dengan memandang karya sastra sebagai kegiatan kejiwaan baik dari sang penulis maupun para pembacanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ihsan. Baik, bahasan selanjutnya adalah objek dan langkah penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian dari analisis psikologi sastra ini adalah tokoh dan penokohan serta latar belakang tindakan dan pikiran dari para tokoh dalam karya sastra terkait. Dan untuk langkah penelitian, langkah pekerja pendekatan psikologi sastra menurut Semi pada tahun 2010 ya, yang telah dimodifikasi penulis dengan kebutuhan penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan psikologi sastra menekankan pada analisis unsur intrinsik ya, yaitu penokohan atau perwatakan. Kemudian yang kedua dari segi ekstrinsik yang diutamakan ialah masalah kejiwaan tokoh. Lanjut yang ketiga adalah analisis psikologi sastra, lebih tajam tentang tema utama karya sastra. Yang keempat, analisis perwatakan menalar tentang perilaku tokoh. Peneliti secara jeli mengamati perilaku tokoh dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Kemudian yang kelima, konflik yang kaitannya dengan perwatakan dan alur cerita mendapat kajian. Dan yang terakhir atau yang keenam, analisis dapat diteruskan kepada analisis pengaruh karya sastra terhadap pembaca. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh judul dan juga rumusan masalah. Nah, di sini kelompok kami, contoh judul dan rumusan masalahnya yakni analisis psikologi sastra dan nilai pendidikan dalam novel Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi serta relevansinya sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah unsur-unsur struktural yang membangun novel Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi? Yang kedua, bagaimanakah kondisi kejiwaan tokoh utama dalam novel Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi? Yang ketiga, apa sajakah nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi? Dan yang keempat, bagaimanakah relevansi novel Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi sebagai materi pembelajaran sastra di SMA? Selanjutnya silakan kepada
Saudari Baiklah, saya akan menyampaikan analisis jurnal dari Basastra yang berjudul Kajian Psikologi Sastra Novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi dan nilai pendidikan karakter tokoh dalam perspektif pembelajaran bahasa Indonesia. Latar belakang jurnal ini yaitu novel Bidadari Bermata Bening banyak memberikan dorongan untuk mencapai cita-cita dalam dunia pendidikan dan keagamaan. Menyuratkan banyak sekali muatan motivasi perjalanan panjang tanpa mengenal keputusasaan. Sikap yang dijalani tokoh utama dalam mencapai prestasi pada novel ini baik dicontoh bagi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan yang pertama unsur intrinsik novel Bidadari Bermata Bening, yang kedua beban psikologi tokoh utama, yang ketiga nilai-nilai pendidikan karakter, yang keempat kedudukan novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi dalam perspektif pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Kemudian hasil penelitian dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, setiap unsur novel memiliki keterkaitan dengan unsur yang lain sehingga membuat cerita yang padu. Yang kedua, analisis psikologi untuk beban psikologis tokoh utama menggunakan teori analisis Sigmund Freud yang meliputi 3 unsur kepribadian yaitu id, ego, dan superego. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang keempat, novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi dapat digunakan sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puji Rahayu. Baik, di sini saya akan menyampaikan analisis jurnal yang kedua, yaitu jurnal dari Widyapara yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Konflik Tokoh Perempuan, novel 3 Srikandi, karya Silvi Rani, kajian psikologi sastra, yang ditulis oleh Tri Istipalupi dan Kundaru Sadono. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu konflik yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia tersebut memengaruhi pengarang untuk menciptakan konflik dalam karyanya atau novel, tanpa terkecuali novel 3 Srikandi karya Silva Rani. Novel 3 Srikandi menggambarkan perjuangan 3 tokoh perempuan dalam mempersiapkan pertandingan panahan yang mana dalam perjalanan ketiga tokoh banyak konflik yang terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan mekanisme penyelesaian konflik yang tercermin dari tokoh perempuan dalam novel 3 Srikandi karya Silva Rani. Lalu metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu konten analisis. Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, reduksi data, yang kedua, display data, dan yang ketiga, conclusion drawing. Selanjutnya, hasil penelitian. Penyelesaian konflik dapat berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada penyebab konflik itu. Pemilihan penyelesaian konflik selain dipengaruhi oleh faktor penyebab, juga dipengaruhi oleh kepribadian individu itu sendiri. Dalam novel 3 Srikandi karya Silva Rani, ditemukan beberapa kategori penyelesaian konflik. Konflik tersebut yakni sebagai berikut. Konflik akibat ID yang diselesaikan oleh ego, konflik akibat ID yang diselesaikan
oleh superego, konflik akibat ego yang diselesaikan oleh ID, konflik akibat ego yang diselesaikan oleh superego, yang kelima, konflik akibat superego yang diselesaikan oleh ego, dan yang terakhir, konflik akibat superego yang diselesaikan oleh ID. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, buka satu pertanyaan penanya yang ingin bertanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Isma Istiqomah, NIM K1217034, izin bertanya, apakah dalam penelitian sosiologi sastra dipengaruhi oleh beberapa hal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan. Ya, saya Aprilia Rizky Arifah, NIM K1218008, izin bertanya, apa tujuan dan objek pada penelitian psikologi sastra? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, silahkan. Ya, saya Kristiana Risang Pratikasari, NIM K1218016, ingin bertanya, apa tumpuan utama dalam pendekatan psikologi sastra? Mohon dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan, Ya, saya ingin bertanya. Saya Nurdiansa Aldi Pangestu, NIM K1218052, ingin bertanya, bagaimana peneliti menggambarkan beban psikologis tokoh utama dengan pendekatan psikologi sastra? baik. Yang kelima, silahkan. Saya ingin bertanya, saya Rizky Aprianti, NIM K1218064, ingin bertanya, dalam analisis karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra, apakah hakikat sastra menjadi hilang dan tergantikan oleh ilmu psikologi? Terima kasih. Oke, mohon maaf, moderator saya ambil alih mungkin ya, karena Mbak Melania ada kendala sinyal, tidak apa-apa. Silakan untuk jawaban nomor pertama, akan dijawab oleh Elma. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isma mengenai apakah penelitian psikologi sastra dipengaruhi oleh beberapa hal? Jawabannya adalah iya, tentu ada beberapa hal yang mempengaruhi dari penelitian psikologi sastra. Hal tersebut ada dua. Yang pertama, adanya anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar, setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk sadar. Antara sadar dan tak sadar selalu mewarnai dalam proses imajinasi pengarang. Kekuatan karya sastra dapat dilihat dari seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta sastra. Lalu yang kedua yaitu kajian psikologi sastra meneliti perwakilan tokoh secara psikologi juga aspek-aspek pemikiran dan perasaan ketika menciptakan karya tersebut. Dari dua hal dasar penelitian psikologi sastra tersebut merupakan aspek psikologi pengarang, sehingga kejiwaan dan pemikiran pengarang sangat mempengaruhi hasil dari karya sastra tersebut. Pengarang dalam menuangkan ide-idenya ke dalam karyanya terkadang terjebak dalam situasi tak sadar atau halusinasi yang dapat membelokkan rencana pengarang semula.
Berikut jawabannya, apakah ada feedback? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akan saya jawab sendiri dari pertanyaan dari Mbak Aprilia Rizky ya. Untuk jawaban nomor 2, dengan pertanyaan jelaskan tujuan dan objek dari kajian psikologi sastra. Seperti yang sudah kami paparkan tadi di materi ya, di slide materi, menurut Ratna pada 2009, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra dan untuk objek kajiannya, yakni ialah tokoh, serta penokohan, serta latar belakang tindakan, dan pikiran dari para tokoh dalam karya sastra terkait. Mungkin tersebut jawabannya, apakah ada feedback? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya, Mas Ihsan. Siap, kembali kasih. Lanjut. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Melan ya, silakan. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Kristiana, itu tentang tumpuan utama dalam pendekatan psikologi sastra. Jadi, tumpuan utama dalam penelitian dengan pendekatan psikologi sastra adalah teks. Teks di sini menjadi peta psikologis bagi peneliti untuk menemukan data yang mewakili aspek psikologi sesuai dengan fokus penelitian. Misalnya, fokus penelitiannya pada kejiwaan, maka teks tersebut menjadi peta psikologis dalam kejiwaan, seperti itu. Apakah ada timbal balik dari Mbak Kristiana? Sudah cukup, Mbak Mel. Penjelasan dan contoh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian yang keempat akan dijawab oleh Mutiara Anggun, pertanyaan dari Rizky ya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Nurdiansyah, Oh, mohon maaf. yaitu bagaimana peneliti menggambarkan beban psikologi tokoh utama dengan pendekatan psikologi sastra. Jadi, pendekatan psikologi sastra sendiri itu merupakan pendekatan yang menganalisis karya sastra yang ditinjau dari aktivitas kejiwaan tokoh-tokohnya. Berdasarkan jurnal penelitian novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman Shirazi yang menceritakan beban psikologi atau tekanan batin yang dialami tokoh utama yang bernama Aina. Beban psikologi yang hanya diceritakan dalam novel adalah tokoh Aina dengan analisis psikologi kejiwaan menggunakan teori analisis Sigmund Freud yang meliputi 3 unsur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Tidak ada, Mbak Anggun. Terima kasih. Kembali kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan oleh Mbak Puji Rahayu. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky Aprianti. Selama ini, analisis karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra sering diperdebatkan karena kerap kali hakikat sastra dianggap menjadi hilang. Oleh karena itu, agar analisis psikologi sastra tidak meninggalkan hakikat analisis suatu karya sastra, maka pendekatan yang ditekankan ialah analisis unsur intrinsik, yaitu penokohan atau perwatakan. Segi ekstrinsik yang diutamakan ialah masalah kejiwaan tokoh. Hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu sastra adalah ketika menggunakan ilmu psikologi dalam menelaah atau menganalisis suatu karya sastra. Pada karya sastra, baik novel, cerpen, dan puisi terdapat penokohan. Kesinambungan ilmu psikologi adalah saat mengkaji aspek kejiwaan baik tokoh maupun pengarang. Jadi, tidak serta-merta hakikat sastra menjadi hilang dan tergantikan ilmu psikologi. Sekian, mungkin ada tanggapan atau feedback dari Mbak Rizky Aprianti. Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam presentasi kami ya mengenai kajian analisis psikologi sastra. Dan sudah ditutup untuk sesi tanya jawab terminnya. Terima kasih kembali untuk semuanya atas atensinya. Semoga ilmunya kita bisa serap bersama.
Kurang lebihnya saya selaku moderator pengganti memohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami, kelompok kami. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.